Oke, ini dia mobilnya. Oke. Galactus anjing. As a family. Ya, seperti yang sudah bisa kalian lihat sendiri, hari sudah siang. Tandanya apa? Bisa jawab? Tandanya saya berhasil melewati satu malam tanpa kena spoiler. Karena sudah bisa kalian lihat sendiri, teaser trailer perdana dari Fantastic Four versi Marvel Cinematic Universe akhirnya rilis juga itu kemarin malam sebenarnya. Cuma karena kemarin malam kebetulan gue diundang sama Universal Pictures buat ikutin premiernya film Nosferatu, yang nanti mungkin gue bakal upload reviewnya besok lusa kali ya. Makanya gue memutuskan untuk bikin reaction teaser trailer dari Fantastic Four ini hari ini aja gitu ya. Meskipun agak tersiksa gue sebenarnya karena nggak bisa buka Instagram. Sekalinya gue buka IG, si Batu langsung muncul nih. Dia yang paling bikin gue penasaran sama film yang satu ini, kayak apa yang akan terjadi dengan karakter desainnya. Gue udah penasaran banget, gue kepo banget. Dan memang gue juga punya ekspektasi yang cukup tinggi ya sama Fantastic Four versi Marvel Cinematic Universe ini. Karena dari segi konsep art yang ditawarkan, lu bisa lihat dari posternya, kostum-kostumnya udah diperlihatkan klasik banget, balik ke komik akurat lagi. Apalagi dengan tema-tema yang udah diperlihatkan lewat mobil-mobilnya. Universe-nya akan seperti apa dengan tema retro-futuristiknya. Ini akan menjadi hal yang begitu menarik karena begitu fresh ya. Jarang-jarang nih MCU bikin film-film yang temanya seperti ini. Gue terakhir lihat di series Loki ya kan, yang dengan tema retro-futuristik. Sisanya ya udah template-nya begitu lagi film-film MCU. Nah sekarang ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Semoga aja gue bener. Apalagi kalau misalkan lihat dari jajaran cast-nya, menurut gue cukup menjanjikan. Meskipun awalnya gue cukup ragu ketika Pedro Pascal dipilih menjadi Reed Richards. Ya awalnya gue gak setuju, tapi ya mau gimana lagi ya, Pedro Pascal tetap adalah aktor yang begitu luar biasa. Dia begitu versatile. Say it. Say her name. Say it! Meskipun kalau misalnya kita harus ngelihat track record film-film Fantastic Four live action sebelum-sebelumnya memang kebanyakan gagal semua, kebanyakan hancur semua. Cuman satu yang bisa gue bilang termasuk oke, termasuk lumayan bagus, yaitu Fantastic Four 2005. Dan itu pun bagus karena Jessica Alba-nya yang bagus. Wow, you do most of that. Shut up. Bukan bagus lagi itu, terlalu bagus kalau itu. Yeah, boy. Nggak lah, bercanda. Karena memang ya yang 2005 termasuk yang paling oke lah. Sedangkan sisanya mohon maaf sekali. Misalnya kayak film Fantastic Four 1994, film Jerman, hancur lebur. Tapi mengingat itu 1994 jadi make sense sekali dengan tema superhero science fiction kayak beginian. Terus ya 2005 oke, meskipun kalau misal kita ngelihat saingan film superhero di tahun sekisaran tersebut masih ada kayak Batman Begins, Spider-Man 1, 2-nya Tobey Maguire, Sam Raimi. Terus masih ada Superman Returns di 2006. Bahkan Superman aja yang menurut gue kurang lebih oke sih daripada Fantastic Four 2005 ini. Ini jadi masih B banget lah. Padahal ini film terbaiknya Fantastic Four gitu ibaratnya. Dan kita lihat sequelnya Rise of the Silver Surfer, sangat-sangat menghibur ya. Sebagai anak-anak Gen Z yang lahir di 2000-an pasti sangat-sangat terhibur sama film tersebut. Cuman tetap aja dari segi kualitas kalau kita tonton ulang kurang banget gitu ya. Apalagi the one and only, the masterpiece, the absolute cinema, film Fantastic Four 2015. It's fantastic. Say that again. It's fantastic. Yes, it is. Guys, I got it. Ready? Yeah. Itu film menurut gue lebih layak mendapatkan 13 nominasi Oscar dibandingkan Emilia Perez itu. Memang menurut gue puncaknya absolute cinema ya. Lu bisa lihat ending filmnya luar biasa. Salah satu scene paling, bukan salah satu sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi kayaknya emang scene paling cringe di sepanjang sejarah dunia film superhero sepertinya.
Coba ada nggak? Bahkan scene-scene kayak di Madam Web pun kalah cringe menurut gua sama scene yang ada di film Fantastic Four 2015 endingnya ketika mereka mencari tahu kira-kira nama apa ya yang cocok sama nama tim superhero kita ini. Ya tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, satu hal yang juga cukup dibully dari Fantastic Four 2015 adalah The Thing-nya nih, makhluk si batu ini yang full visual effect ya, full CGI, malah jadi kayak Nugget Canceller gitu. Ya, mending jadi maskot Nugget Canceller aja daripada lu main film kayak beginian ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat Fantastic Four yang 2005 itu The Thing-nya memang bener-bener pakai kostum, pakai practical effect. Jadi nggak pakai visual effect, bener-bener batunya itu dipakai di badannya dia, dan ya aktornya bilang pas dia pakai kostum itu rasanya kayak di sauna anjing. Memang itu gila juga sih ya. Nah, kali ini katanya gue denger-dengar beritanya MCU akan mengembalikan kostum practical effect dari si The Thing ini gitu. Jadi dia nggak bakal pakai visual effect tapi bener-bener pakai kostum batu begitu. Nah itu yang bikin gue penasaran ya, karena kalau misal pakai practical effect bisa terjadi dua hal gitu ya, antara akan keren sangat-sangat natural batunya, atau enggak malah jadi kayak badut deh. Malah jadi cosplay badut jalanan dengan kostum batunya. Ya kita nggak tahu nih akan terjadi seperti apa, makanya langsung gak usah lama lagi kita reaction bareng-bareng teaser trailer perdana dari Fantastic Four 2025. Let's go, udah gue siapin ya. Kita matiin dulu lampunya. Oke. Nah, YouTube sudah siap bos. Langsung aja kita reaction ya. Welcome to the Baxter Building. Oke, scoring musiknya mengikuti zaman retrofuturistiknya ya. Aspek rasionya juga 4:3. Oke, diperpanjang, siap. Oke. Kayak CGI ya? Is this guy good? Kayak CGI ya? Kayak visual effect loh. Apa jangan-jangan kayaknya mereka nggak jadi pakai practical effect, nggak pakai kostum, jadi pakai visual effect? Gua nggak tahu, gua belum ikutin beritanya. Oke, ini origin story ya. Gimana mereka bisa dapetin kekuatan superhero ini, superhuman strength-nya? Oke. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world, right? Ben. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Memang sih dari segi looks mukanya si The Thing ini kostum kayak komik banget, komik akurat banget ini. Johnny is Johnny. Oke, Human Torch. And I am right here. Vanessa Kirby, oke. Whatever life throws at us, we face it together. Apa nih? Ini villainnya apa ya mereka ya? Oke, ini dia mobilnya. Oke. Galactus anjing. As a family. Anjing. Oh shit, anjing ada Galactus, cok. Bentar. Bentar, ulah, gue harus ulang. Bentar, ini Galactus, bentar. Anjing. Oke, sorry, gue kudet. Seperti yang kalian tahu, gue itu bukan orang yang suka mengikuti berita-berita perfilman begitu dalam gitu ya. Gue cuma menikmati film yang udah tayang. Gue cuma membedah film yang udah tayang. Makanya gue nggak terlalu ngikutin musuhnya siapa. Ternyata musuhnya Galactus ini sepertinya, kalau saya tidak salah lihat ini ya. Cuman jangan sampai Galactusnya cuman mode bayangan seperti yang ada di film Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Kalau kalian tahu itu Galactus cuman jadi bayangan yang makan planet, cuman keluar jadi bayangan dong. Tapi kalau misalnya kita lihat scene selanjutnya, ini kan bayangan, oke, iya, gede banget ini anjir, oke. Ini Galactus beneran, cok. Tapi mengingat ini bukan di universe secret timeline-nya Marvel Cinematic Universe ya, dengan universe yang kita udah tahu selama ini, timeline utama kita. Ya, karena memang tadi dari segi universal world buildingnya udah beda banget, meskipun ini di New York ya, tapi Galactus nggak mungkin ada di secret timeline, di timeline utama. Jadi memang ini mengambil alternate universe, menarik sekali ya. Dan gue pengen tahu gimana caranya si Fantastic Four ini bisa masuk bergabung dengan universe utama gitu. Karena memang kemungkinan besar Fantastic Four ini akan ada di Avengers Doomsday, yang dimana notabene itu adalah musuh utama dari si Fantastic Four. Dan gue nggak tahu apakah Dr. Doom-nya si RDJ ini juga ada kaitannya dengan Fantastic Four team yang ada di film ini gitu ya. Kita nggak tahu apakah akan muncul juga RDJ di film ini.
Bisa jadi gitu. Mengingat kalau misalnya di komik ya, di beberapa cerita yang gua tahu, karena ceritanya beda-beda ya, origin story-nya Fantastic Four ya. Di cerita yang gua tahu, atau misalnya di film yang 2005 kan juga si Dr. Doom ini bisa punya kekuatan, bisa lahir itu karena ya tim Fantastic Four ini, karena mereka awalnya barengan gitu. Yang 2015 juga seingat gue juga begitu, Dr. Doom ya, meskipun tolol ya aktornya ya. Acting nggak cocok banget jadi Dr. Doom gitu. Tapi ini menarik sekali ya, gila Doom apa sih Galactus anjing ngelawan. Gila ini memang As a family. As a Family, oke. Tipe-tipe film-film Fast and Furious ya, family-familyan ya. Oke. Tapi kalau dari scoring musiknya, gua suka banget ya, gila. Scoring musiknya ini bener-bener mengingatkan gua sama seri-seri kayak misalnya kayak Fallout gitu-gitu ya, yang tema retrofuturistik dengan. Gue juga sempat lihat ketika orkestranya main tuh ya. Menurut gue bakal asik gitu ya, bakal fresh banget, beda sama film MCU sebelumnya. Cuman gue belum bisa nilai terlalu banyak, mengingat ini baru teaser, dan entah kenapa ya, gue ngelihat kayak The Thing-nya, kostum yang mereka pakai ini, feeling gue akan ada banyak yang ngebully film ini di awal-awal gitu ya, karena tipikal netizen Indonesia itu nggak terlalu suka sama tipikal film superhero yang terlalu komikal, terlalu bright, terlalu nge-pop out warnanya gitu ya. Mereka mungkin kalau Indonesia biasanya lebih suka yang lebih ngebumi realistik gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, ini era baru dari MCU. Gue juga penasaran dengan universe lainnya. Kita lihat aja, gue nggak tahu. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.